Baik, Pak Adi tadi bilang kalau memang zakat fitrah saja begitu sudah potensinya luar biasa untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, apalagi zakat mal begitu. Anda bisa jelaskan tidak ilustrasinya seperti apa untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia? Pertumbuhan ekonomi Indonesia ini sebetulnya ya kalau kita pakai data World Bank, kalau kita Iya. pakai data IMF, data BI, data mana juga, sebenarnya banyak yang belum tercatat dengan baik. Oke. Banyak kegiatan-kegiatan yang belum tercatat dengan baik. Sehingga zakat ini merupakan salah satunya. Banyak hal kegiatan yang seperti zakat ini dari orang ke orang. Oke. Dari orang bayarin langsung ke orang. Jadi dia kecatat ini kegiatan Oke. benar nggak? Nah, Iya. kegiatan-kegiatan Banyak yang siluman tadi begitu. ya apalah namanya kita sebut underground economy gitu loh. Oke. Ekonomi bawah tanah yang kita tahu bahwa tetangga kita ini saling ada support system di antara masyarakat Indonesia yang nggak kecatat di dalam perekonomian kita. Baik, artinya juga ada peran juga dari mungkin amil zakat begitu yang distribusinya juga jelas begitu. Yeah. Anda juga mengiyakan memang tidak pas rasanya jika memang secara pribadi memberikan langsung kepada seseorang yang membutuhkan begitu, harusnya seperti Ya, apa? zakat itu fungsinya kan ada 3. Pertama adalah liberasi, membebaskan ya dari Iya. miskin dari mustahik menjadi muzaki, dari miskin menjadi kaya. Kemudian yang kedua adalah transformasi, mengubah tadi itu, mengubah dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah humanisasi, memanusiakan manusia. Oke. Nah, kalau kita lihat praktek zakat di Indonesia itu masih bersifat personal, jadi individual, jadi memberikan langsung kepada para mustahiknya, tidak melalui amil-amil resmi yang terdaftar gitu ya. Oke. Nah, sehingga dampak ke zakat yang 5 triliun tadi itu baru zakat fitrah ya, Fitrah itu Ustadz baru ya. fitrah. Nah, kalau kita hitung zakat mal, potensi zakatnya itu di Indonesia itu 10% dari APBN kita, Mbak. Kita 217 triliun tahun 2010. Nah, lazismu tahun 2017 ini itu menghitung sampai 300 triliun. Ini besar sekali. Nah, kalau misalnya zakat ini bisa kita kelola dengan baik Iya. melalui lembaga-lembaga amil yang terakreditasi oleh negara dengan program-program yang terstruktur, Iya. itu akan mengurangi ya dampak kemiskinan misalnya pada satu asnaf saja, fakir dan miskin. Iya. Itu kalau kita katakanlah 1% saja, ada angka kemiskinan 28%. Katakanlah kita menyumbang 1% tiap tahun gitu ya, pengurangan angka kemiskinan itu dahsyat sekali. Artinya dengan program-program terstruktur tadi itu, Iya. maka kita juga akan fokus pada pemberdayaan dan pendampingan masyarakat sehingga zakat yang kita himpun, kita kelola dan kita distribusikan secara efektif dan efisien itu bisa menggerakkan ekonomi dan menumbuhkan perekonomian kita dan kesejahteraan masyarakat. Baik, oke. Menurut Anda memang kurang pas begitu, boleh tapi kurang pas rasanya Ya. untuk memberikan secara langsung Ya, saya begitu. kira itu boleh ya. Iya. Tapi sekarang ini ada Undang-Undang 23 tahun 2011, di mana di dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa hanya lembaga resmi yang terakreditasi oleh negara yang berhak menghimpun dan mengelola serta mendistribusikan zakat yang diambil dari masyarakat tadi Baik, itu. oke. Gitu. Jika memang kurang pas, pas tidak jika tadi Anda melihat begitu ada juga yang memberikan kepada para tukang becak sehingga memastikan harus datang membawa becaknya begitu agar terbukti ini dia seseorang yang memang wajib zakat Ya, begitu, ya, yang ya. mendapatkan zakat. Apakah juga syarat ketentuannya juga seperti itu begitu? Ya itu kearifan lokal ya, kearifan lokal ya. Boleh-boleh saja, tetapi itu kurang tepat. Kalau orang Jawa bilang benar tapi nggak bener, gitu. Jadi Oke. benar tapi kurang benar, kurang pas saja. Oke. Nah, akan lebih baik adalah apabila zakat yang tadi dihimpun, misal dalam show tadi itu dikelola dengan baik, kemudian distribusikan secara lebih baik, gitu ya. Sehingga seringkali kan kita mendengar kabar, melihat ya di berita ada pembagian zakat secara personal di situ, waduh. Riuh, ricuh dan banyak yang pingsan dan lain sebagainya. Iya. Nah, ini kan kurang maslahat akhirnya. Zakat yang harusnya memanusiakan manusia menjadi tidak memanusiakan manusia gitu. Oke, Pak Adi juga mungkin jika memang menganalisa tadi hitungan-hitungan yang memang berperan penting untuk pertumbuhan ekonomi juga menggandeng para amil-amil zakat di Indonesia Iya, begitu jelas ya. Di zaman Rasulullah SAW, Iya. kalau kita ngomong zaman Rasulullah SAW, itu zakat itu sepertiganya digunakan untuk membangun infrastruktur. Ya. Jadi kalau ini dikelola dengan baik, Oke. lalu pemerintah memberikan supportnya juga, maka zakat ini bisa dipakai untuk bangun jalan tol, Ya. bangun pelabuhan, bangun airport. Iya. Karena zaman Rasulullah SAW sepertiganya itu untuk bangun infrastruktur.
Oke. Tukang becak tadi yang antri rame-rame itu ada dua tuh Mbak. Positifnya menunjukkan mereka bukanlah orang yang jobless. Oke. Buktinya punya becak beneran. Tapi sisi lain menunjukkan bahwa Pemdanya belum bisa mendata sehingga nggak percaya kecuali Iya, bahwa becak bahwa beneran. becak. Nah, dengan adanya lembaga amil zakat ini mudah-mudahan jauh lebih baik. Iya, Baik, iya. oke kita akan lanjutkan kembali spesial report Ayo Pulang Kampung. Masih akan kembali usaha jeda berikut ini.